Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukrimatun Nisa dari kelas M76. Nah, di sini saya akan memaparkan materi hakikat penelitian kuantitatif. Hakikat penelitian kuantitatif. Paradigma positivisme merupakan salah satu yang menjadi dasar dari penelitian kuantitatif, di mana penelitian harus ditujukan untuk mencari suatu kebenaran mengenai penjelasan atas gejala atau fenomena-fenomena yang muncul dan bebas dari pengaruh opini ataupun persepsi peneliti. Nilai moral yang berlaku, nilai agama, politik, prasangka, dan lain-lain disebabkan analisis penelitian kuantitatif, yang dimana harus dilakukan melalui prosedur matematis. Dalam hal ini, ilmu statistik. Penelitian kuantitatif cenderung deduktif atau dengan kata lain berupaya membuktikan kebenaran prasangka peneliti melalui serangkaian prosedur ilmiah yang bersifat objektif, bebas nilai, dan bersifat logis. Jadi, yang perlu dipahami bahwa penelitian Anda berhasil bukan berarti karena hipotesisnya terbukti. Karena meskipun hipotesisnya tidak terbukti, penelitian Anda tetap berhasil menemukan kebenaran ilmiah. Misalnya, penelitian Anda menduga ada perbedaan hasil belajar antara pembelajaran daring dengan luring. Temuan itu tetap menunjukkan bahwa penelitian Anda telah berhasil menemukan fakta atau suatu kebenaran bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar antara daring dengan luring. Nah, ini perlu dicamkan karena masih banyak mahasiswa yang mengira tujuan penelitian kuantitatif adalah membuktikan bahwa hipotesis penelitian benar, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk membuktikan apakah hipotesis penelitian itu benar atau salah. Nah, selanjutnya karakteristik penelitian kuantitatif. Ada beberapa karakteristik penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama, instrumen pengumpulan data, di mana instrumen pengumpulan data berupa tes tertulis, kuesioner, dan kolom-kolom pengamatan. Yang kedua, penelitian kuantitatif menggunakan proses matematik yang disebut prosedur statistik dalam analisis datanya. Statistik akan menyediakan informasi untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian. Untuk yang ketiga adalah rancangan penelitian atau desain jelas. Rancangan atau desain digunakan sebagai rencana tentang bagaimana penelitian dilaksanakan. Dalam rancangan atau desain ini meliputi pengumpulan data dan analisis serta laporan hasil penelitian. Dan yang keempat adalah jumlah sampel banyak, di mana semakin banyak sampel yang diteliti, maka akan semakin kuat keabsahan generalisasi. Selanjutnya, jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu survei. Survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Nah, yang kedua jenis penelitian kuantitatif yaitu eksperimen, di mana eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang ketiga yaitu ex post facto. Nah, ex post facto adalah dalam bahasa Latinnya yaitu dari sesudah fakta, yakni penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian terjadi. Maksud dari penelitian ex post facto adalah untuk menemukan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang telah terjadi
dengan faktor-faktor yang dicurigai atau dihipotesiskan sebagai penyebabnya. Penelitian ex post facto dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, causal research atau penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua yaitu causal comparative research atau penelitian kausal komparatif adalah pendekatan dasar kausal komparatif melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya, yang dimana kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Nah, itulah tadi materi mengenai hakikat penelitian kuantitatif yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.